Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas Kau berikan kepada kami. Kami masih boleh berkumpul bersama di tempat ini, dan tibalah saatnya untuk kami duduk di hadapan-Mu, di kaki-Mu Tuhan. Mudahkan diri kami untuk mendengar firman. Bukakanlah hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat selamat pagi, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ketiga. Nabi Yesaya pasal yang ketiga. Kita sudah di penghujung bulan Oktober. Minggu ini minggu terakhir bulan keluarga. Maka sekali lagi kita akan lihat firman Tuhan, bahas sekali lagi tentang keluarga. Bacaan hari ini akan diambil dari Yesaya pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ke-8, lalu yang ke-12. Yesaya 3 ayat yang keempat. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang yang satu pada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia, sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan peruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah, janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Ayat 12. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada tahun 1969, sekitar hampir 50-an tahun yang lalu, Amerika Serikat akhirnya melakukan perdamaian dari perang Vietnam dengan Vietnam, dan mereka mengundurkan diri dari perang komunis Vietnam. Itu Desember tahun 69. Dan kalau saudara tahu, alasan utama mereka mengundurkan diri dari perang itu adalah karena mereka sebenarnya tidak sanggup untuk menanggung biaya peperangan, dan juga mereka tidak sanggup menanggung korban jiwa dari pihak militer mereka lebih lagi. Padahal saudara, pada zaman itu biarpun itu 50 tahun yang lalu, Amerika sudah menjadi kekuatan militer nomor 1 di dunia. Bahkan sampai saat ini Amerika itu masih menjadi sosok militer yang paling digentari, paling ditakuti di dunia. Namun pada tahun itu mereka kalah perang di negara yang bahkan belum berkembang seperti Vietnam. Nah, bagaimana caranya tentara Vietnam pada saat itu bisa menang melawan kekuatan militer yang nomor 1? Dan sekarang setelah kita pelajari sejarahnya, kita baru mengerti kalau pasukan tentara komunis Vietnam, atau yang waktu itu kita panggil Vietcong, mereka menggunakan taktik perang gerilya. Di sana mereka kenal daerahnya, mereka kenal hutannya, mereka tahu jalannya, mereka ngerti bahasanya, penduduk lokal yang sipil yang mana, yang tentara yang mana, mereka semua tahu. Orang Amerika waktu mereka datang perang bawa senjata segitu keren, tapi mereka nggak bisa pakai. Mereka kalah di taktik-taktik perangnya. Yang terjadi adalah mereka tidak siap. Mereka belum mempersiapkan diri untuk menghadapi tentara komunis Vietnam. Militer nomor 1 pun percuma kalau mereka nggak ngerti gimana cara pakai taktik perangnya. Saudara, sebulan ini kita sudah jalani bulan keluarga, bukan? Dan kita mengambil tema menjadi keluarga yang siap menghadapi segala tantangan, menghadapi segala situasi. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Tantangannya apa? Kita mau bilang kita mau siap nih menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Musuhnya siapa? Apa yang kita lawan? Apa yang kita hadapi? Apa yang sekarang musuh kita kerjakan? Taktik perang mereka seperti apa? Kalau misalnya kita tidak tahu, jangan-jangan nanti kita kayak Amerika lagi. Gayanya sih kuat, gayanya hebat, militer nomor 1, tapi waktu mereka lawan Vietnam kalah mereka.
Bagaimana dengan kita, keluarga kita, kalau kita mau mempersiapkan untuk menghadapi segala situasinya apa? Tantangannya apa dulu? Bagaimana kita bisa siap kalau kita tidak tahu kita menghadapi apa? Gembala saya di gereja saya sebelumnya, dia sering kali memperingatkan saya hal ini. Berulang-ulang dia kasih tahu saya. Untuk bisa menghancurkan gereja, iblis hanya perlu menghancurkan keluarga. Untuk menghancurkan gereja, iblis hanya perlu menghancurkan keluarga satu-satu dihancurkan. Kenapa? Karena gereja ini, saudara lihat, kita adalah kumpulan dari unit-unit keluarga individu. Kalau satu-satu bisa ditumbangkan sama dia, gak lama gereja itu pasti bakalan roboh. Dan dia selalu peringatkan saya itu. Nah, saudara harus mengerti yang saya maksud bukanlah masalah atau tantangan yang dihadapi keluarga secara satu-satu ya, secara individu, bukan. Ya, ada keluarga yang mungkin masalahnya apa, finansial atau relasional. Tapi ada satu hal yang kita sebagai satu gereja, setiap keluarga ini hadapi, yaitu adalah iblis dan program-programnya untuk menghancurkan gereja. Sekarang pertanyaannya, kita tahu nggak programnya iblis apa? Apa yang mau iblis lakukan kepada kita? Bagaimana cara dia mau masuk, menyusup ke dalam keluarga kita lalu hancurkan? Apakah kita mengerti programnya dia apa? Saudara, yang barusan kita baca dari firman Tuhan, Yesaya pasal yang ketiga. Ini adalah sebuah nubuatan yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada masa itu. Saudara, kalau mengerti konteksnya, pada saat itu bangsa Israel sudah benar-benar kental dengan penyembahan berhala. Semua orang katanya sudah meninggalkan Tuhan. Setiap orang menyembah berhalanya masing-masing. Pada saat kehancuran mereka, pada saat mereka benar-benar bodoh secara moral, bodoh secara rohani, yang kita baca tadi apa? Tidak ada yang mau menjadi pemimpin di tempat itu. Ayat 7 katakan, maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah, janganlah angkat aku menjadi pemimpin. Zaman dulu saudara, yang namanya kepala keluarga, ya itu agak beda sih sama kita sekarang. Kalau mereka di budaya mereka itu satu keluarga itu kadang bisa dia lalu juga sama dedeknya, lalu dedeknya lagi itu masih tinggal sama-sama. Ya, jadi keluarga zaman dulu itu sebenarnya besar, saudara, besar banget. Beberapa kepala keluarga itu jadi satu. Dan pada zaman itu mereka semua tidak ada yang menjadi pemimpin. Di saat mereka diruntuhkan oleh Raja Babel, mereka menjadi orang yang harus kabur, harus ngumpet-ngumpet. Nggak ada yang menjadi pemimpin di situ. Jangan pilih aku menjadi pemimpin keluarga ini, jangan pilih aku menjadi pemimpin bangsa ini. Itu yang terjadi pada saat mereka sedang bobrok moral. Maka Tuhan berkata, aku akan mengangkat anak-anak menjadi pemimpin mereka. Dia yang keempat, bisa dikatakan orang muda dan membentak kepada orang tua. Mereka adalah generasi yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua. Lalu ayat 12 bisa dikatakan perempuan menjadi pemerintah atasnya. Kalau misalnya kita udah sampai sini, kita sudah makin bisa cerna dan kita bayangkan apa yang terjadi. Ada kebobrokan keluarga juga yang terjadi pada saat itu. Peran-peran keluarga sudah mulai berpindah-pindah. Yang harusnya menjadi keluarga adalah pria, tapi wanita lah yang menjadi pemerintah dan pemimpin atas mereka. Anak-anak lah yang menjadi pemimpin atas mereka. Saudara, ini terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, kurang lebih, ya 2000-an mungkin bahkan 3000 tahun yang lalu. Ya, dan peran dalam keluarga pada saat itu terkacaukan. Dan saya percaya kalau Tuhan harus kirim satu orang lagi nabi untuk tulis kepada kita pada hari ini, pada zaman ini, saya akan kirim Yesaya sekali lagi untuk membantu kita membenahi masalah keluarga yang ada di dalam. Taktik perang iblis yang dia pakai sekarang itu sama dengan yang dia pakai di Israel. Bagaimana dia bisa kacaukan keluarga dalam gereja Tuhan? Kacaukan saja peran-peran keluarga. Kacaukan saja suami dan istri dan apa yang mereka lakukan dan dalam tanggung jawab mereka. Apakah kita sudah siap
menghadapi tantangan ini. Mungkin saudara masih bingung, ini masih kurang jelas. Coba sekarang kita akan bahas. Apakah kita bisa pertahankan peran kita dalam keluarga dan menghadapi iblis? Yang pertama, saya akan ajak yang suami dulu di sini untuk ngobrol. Peran suami di rumah, suami sebagai kepala. Kita akan baca Efesus pasal yang kelima, ayat yang sangat terkenal. Setiap kali ada pernikahan pasti bacanya ini, bukan? Menjadi wejangan utama kepada para suami dan para istri. Efesus 5 ayat yang ke-28 dan ke-29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, di sana dikatakan kalau istri itu adalah tubuh sang suami. Itulah kenapa kita punya konsep kepala keluarga. Itu dari firman Tuhan, saudara-saudara. Suami adalah kepala. Suami itu kepala. Lalu kita akan baca 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang keempat, bisa dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau konteksnya sebenarnya 1 Timotius 3 ini saudara ngomongin tentang seorang pemilik atau seorang gembala, tapi kita akan ambil prinsipnya. Kepala keluarga yang baik akan disegani dan ditakuti oleh anak-anaknya. Itu tadi dua bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara. Peran suami sebagai kepala. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak di tempat ini, kepada para suami, saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah menjalankan peran kita dari Tuhan sebagai seorang suami? Karena iblis mau datang, mau masuk, dan dia mau mendorong kita para suami untuk tidak menjalankan peran kita sebagai kepala keluarga ini. Apa maksudnya kepala keluarga? Bukan jadi bos ya saudara, bukan nanti pulang lalu saudara suruh istri nyapu, pel, anak cuci mobil. Bukan. Kepala keluarga bukan disuruh jadi bos, perintah-perintah di rumah seperti itu, bukan. Ya lagi pula silahkan dicoba, saudara. Ya nanti perintah-perintah istri pas pulang itu kalau perang dunia 3 mulai di rumah saudara ya. Itu bukan yang dimaksud jadi kepala keluarga, bukan jadi bos, bukan jadi tukang perintah. Menjadi seorang kepala keluarga itu bukan hanya sekedar menjadi pencari nafkah dan memberi roti di rumah. Kalau hanya itu, banyak sekali istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Jalan-jalan aja tuh di rumah roti tetap ada, Tuhan tetap memberikan mereka kebutuhan mereka. Gak perlu ada suami, gak perlu ada laki-laki di rumah. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya sekedar mencari nafkah. Saya dari kecil saya selalu dididik, jadi laki itu yang penting pinter cari duit. Mungkin saya sering cerita ini saudara, saya dari kecil orang tua saya sering gitu, jadi laki yang penting pinter cari duit. Setelah saya belajar firman Tuhan ternyata salah. Kita sebagai suami bukan hanya sekedar pencari nafkah. Berkat di dalam rumah sudah Tuhan yang atur, meskipun kita yang menjadi alatnya. Tapi Tuhan mencukupi keluarga bukan karena suami, bukan karena ada laki-laki di situ. Itu bukan peran kita yang paling tinggi. Sebagai kepala keluarga yang dimaksud oleh Tuhan adalah kita menjadi penanggung jawab di dalam rumah kepada Tuhan atas segala sesuatunya yang terjadi di rumah. Itu maksud dari kepala keluarga, apalagi kita yang kepala keluarga Kristen. Di hadapan Tuhan, ketika Tuhan lihat keluargamu, Tuhan lihat kita dulu, suaminya, kepalanya dulu. Dan kita lah yang harus bertanggung jawab sama Tuhan. Apa yang terjadi di segala sesuatu dalam rumah. Keharmonisanmu dengan istrimu, relasimu dengan istrimu, itu tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat yang ke-7, saudara kalau membaca 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan,
Lalu frasa terakhir, supaya doamu jangan terhalang. Kalau saudara punya hubungan yang lagi nggak bagus sama istri, itu doa itu terhalang. Saudara tahu nggak itu segitunya di hadapan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang nggak baik di dalam keluarga sama istri, Tuhan bahkan nggak mau dengar doa kita. Beresin dulu urusan sama bini, baru datang ke altar Tuhan. Itu maksud Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena dalam pernikahan suami dan istri menjadi sebuah pola, menjadi sebuah gambaran Tuhan dan gerejanya. Kalau kamu tidak bisa mengepalai istrimu, kalau kamu tidak menjadi kepala yang baik untuk istrimu, kenapa datang ke Tuhan dan menuntut Tuhan untuk menjadi kepala yang baik di atas kita? Tuhan yang mau. Kita bertanggung jawab atas keharmonisan dengan istri, hubungan dengan istri. Kita juga bertanggung jawab atas pertumbuhan anak, bukan hanya secara fisik, saudara, tapi secara emosi dan secara rohani. Kita yang bertanggung jawab atas edukasinya, atas pendidikannya, apa yang dia belajar di sekolah, dia terima apa? Pernahkah kita peduli? Ini menjadi satu hal yang dulu waktu saya sekolah saya sering riset di dalam pendidikan anak. Orang tua itu semakin jauh tangannya dalam campur tangan dalam pendidikan anak. Mereka pikir, ayo udah ya, nanti udah saya sekolahin kan, udah biar sekolah aja. Dan di sekolah itu ternyata diajarkan segala macam doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang tidak sama dengan firman Tuhan kita. Dan ini saya ngomongin orang tua Kristen, ini orang tua Kristen. Karena mereka tidak mau campur tangan, mereka nggak mau kepo sama urusan anaknya, mereka percayakan saja kepada sekolah. Ya apalagi kalau saudara di sini yang sekolahnya, yang anaknya sekolahnya di sekolah yang non Kristen, itu harus jauh lebih berhati-hati. Itu tanggung jawab tuh yang dia belajar setiap hari. Yang terjadi, setiap hal yang terjadi dalam rumah tanggamu itu adalah tanggung jawabmu. Dan saya nggak bisa ulas semuanya dalam-dalam karena waktu saudara. Dan yang terpenting, ini akan saya catat di sini. Terpenting dan yang terlupa, kita sebagai kepala keluarga, kita adalah pemimpin rohani dan pelayanan keluarga kita. Kitalah imam kepala di rumah. Rohani anak, rohani istri, itu semua tanggung jawab kita, bukan hanya rohani kita doang. Dan inilah saudara, kalau menurut saya, pada zaman ini iblis sudah berhasil untuk mengecoh kita para suami dari peran itu. Suami di zaman ini sudah mulai tidak menghiraukan kerohanian keluarganya, tidak menghiraukan kerohanian keluarganya. Mungkin ini bukan riset secara akademis ya saudara. Ini cuma dari pengalaman saya aja, ini pengalaman. Kalau saya cerita-cerita sama rekan pelayan bahkan dari gereja lain, ngobrol-ngobrol sama mereka tentang gereja mereka seperti apa, ada sebuah pola yang terus-menerus keluar, yaitu biasanya komisi wanita itu jauh lebih aktif dan semangat dibanding komisi pria. Ini berulang-ulang. Setiap kali kalau misalnya saya cerita-cerita sama rekan-rekan dari gereja lain, itu pasti katanya, oh komisi wanitanya mantap gitu. Tapi komisi pria ya. Ada enggak. Ini pola loh sebenarnya, ini bukan saya buat, ini bukan saya bikin. Saya nggak pernah sih lihat komisi pria di gereja ini. Ya saya belum tahu, tapi mungkin nanti bisa dapat ceritanya mungkin dari jemaat ada yang mau sharing. Kalau di gereja ini bagaimana, apa komisi wanitanya juga lebih semangat daripada komisi pria. Ini seperti yang tadi saya bilang, ini nggak ada studi akademisnya. Ya bukan berarti juga kalau misalnya komisi prianya jarang aktivitas berarti komisi pria yang ada di cinta Tuhan, bukan. Ini hanya sebuah pola. Sebagai para pelayan mereka bisa melihat perihal ini. Dan jujur saya juga berulang kali saya lihat itu sosok seorang ayah pemimpin rohani itu jarang sekali kelihatan. Suami atau laki itu bilang ya udahlah di rumah itu yang penting asal ada dia kasih anak makan, kasih istri makan, udah that's it. Segitu aja. Untuk dia benar-benar mengambil peranan, ajak anaknya, anak ini ngerti firman Tuhan atau enggak, istri ini belajar firman Tuhan atau enggak, itu dia nggak mau ambil, itu dia nggak mau pusing.
Itulah yang iblis sekarang sedang lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Dia mau kita yang laki-laki untuk berbelok dari peranan kita yang paling penting, yaitu menjadi imam, kepala dalam rumah. Apakah engkau memperhatikan rohani yang seisi keluargamu? Saya ngerti sekarang lagi corona, anak-anak, komisi anak, komisi remaja, semua kita lagi post dulu. Ya, dan anak-anak ini semua nggak ada yang ke gereja kan sekarang, saudara. Dan kita di komisi remaja pra-remaja, kalau saya yang paling bisa saya lakukan adalah kita setiap minggu kita ada persekutuan Alkitab. Dari 37 anak remaja yang biasanya mingguan datang sebelum corona, yang ikut persekutuan Alkitab paling 11-12 setiap minggunya itu rata-rata. Ya, ada 20 yang terhilang, dan saya ngerti kadang mungkin orang tuanya bahkan non-Kristen ya, itu biasanya itu udah pasti susah lah itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang ada di dalam gereja sini, orang tuanya ada di dalam gereja sini juga, dan mereka kelihatannya kurang rindu untuk mencari hal-hal yang rohani itu. Itu tanggung jawab siapa, saudara? Saya kah sebagai pembinanya yang harus SMS-in, ayo dong deket dong, ayo dong rohani dong? Enggak, saudara, maaf. Sekalian aja saya jadi bapaknya dia. Saudara sebagai ayahnya lah yang bertanggung jawab atas rohaninya dia, bukan saya. Dan saya sudah pernah khotbah ini sebelumnya. Saya hanya bertanggung jawab atas apa yang saya ajarkan kepada mereka. Tapi mereka mau menjadi orang Kristen semacam apa? Itu udah bukan di tangan saya lagi. Itu di tangan saudara sebagai suami, sebagai ayah. Dan itulah kenapa iblis mau masuk, iblis mau kacaukan di situ, membuat ayah-ayah suami-suami yang pasif secara rohani. Dia tidak bisa membawa keluarganya ke jalan Tuhan. Kalau kepalanya runtuh, maka seluruh tubuh akan lumpuh. Itu taktik dari iblis. Nah sekarang mungkin dalam hati ada saudara yang udah mulai, evangelis sih nggak tahu kan bini saya kan macam apa, nggak tahu kan bini saya monsternya kayak gimana. Ini udah mulai lempar batu. Kita jangan lempar batu dulu, saya mau tanya dulu, sebagai suami tanggung jawabnya udah kelar kan, peranannya sudah penuh belum? Yang nggak heran dong kalau istri ciak-ciak, nggak heran dong kalau istri belum jadi kayak monster. Perananmu saja tidak dijalankan. Coba kita introspeksi dulu sebagai suami, sebagai laki di rumah. Apakah kita bisa benar-benar bertanggung jawabkan kepada Tuhan? Aku kepala keluarga, aku akan bawa keluargaku di jalanmu. Dan iblis akan mati-matian menghadangmu. Itu yang kita hadapi para suami. Sekarang gantian yang istri. Kejadian pasal kedua. Apa sih peran kita dalam rumah? Bukan peran kita ya, peran ibu-ibu saudari sekalian, saya bukan istri. Apa sih peran istri dalam rumah? Mungkin dengar ini ya sudah cukup bosan lah. Tapi nggak apa-apa, akan saya ulangi. Peranmu sebagai istri, tujuanmu diciptakan dari awal oleh Tuhan. Untuk apa para wanita? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang seimbang dengan dia, yang setara, yang sederajat dengan dia. Tapi penolong, istri sebagai penolong di rumah. Nah ini biasanya baru sebut kata penolong aja nih, udah mulai kamu cuma bantu ya? Enggak, bukan saudari, bukan. Peran sebagai penolong itu bukanlah peran yang harus dipandang rendah, bukanlah peran yang harus dirasakan, kok kedengarannya nggak enak banget ya, jadi pembantu di rumah, jadi penolong di rumah. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Itulah peran yang Tuhan buat untuk para istri di rumah. Tapi maksudnya apa? Nolong suami dalam apa? Istri akan menolong suami menjalankan peran dia sebagai kepala.
Istri akan menolong suami menjalankan peran dia sebagai kepala. Seperti yang tadi saya bilang kepada para pria di sini, mereka yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah. Dia harus mengerti hari itu bakal ada makan atau enggak, anak itu sekolahnya di mana, belajarnya apa, dia teman-temannya pergaulannya gimana dan sama siapa. Itu suami yang harus tahu. Mereka aktif atau nggak pelayanan, mereka aktif atau nggak baca firman Tuhan di rumah atau berdoa di rumah, itu suami yang harus tahu. Kepada Tuhan dia tanggung jawab. Istri akan bantu suami jalankan itu semua dan bertanggung jawab kepada suaminya, karena suaminya adalah kepalanya dia. Ini desainnya dari Tuhan, indah sedemikian rupa. Kalau kita jalankan, kalau kita ikutin desain dari Tuhan, kita jalankan peran kita sesuai dengan resep yang diberikan Tuhan, maka kita akan menjadi keluarga yang kokoh di dalam Kristus. Itu adalah keluarga yang iblis bakalan pusing, ini gimana cara hancurin. Tapi bahayanya adalah justru iblis pintar. Dia pengen tarik istri. Ayo istri, jangan jalankan peran yang sesungguhnya sebagai seorang penolong. Sebenarnya apa sih maksudnya dengan menolong suami kerjaan? Saya akan ajak saudara ke salah satu pasal yang menurut saya ini favorit saya, adalah Amsal 31. Amsal 31. Ibu-ibu yang komisi wanita mungkin udah kenal sekali ya dengan pasal ini. Amsal 31. Istri yang cakap. Istri yang cakap. Ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lalu ayat 11 sampai terakhir 31 akan dijelaskan sedikit. Ini istri yang cakap ini modelnya seperti apa sih? Kita akan lihat beberapa. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Di rumah peran istri adalah penjaga hati suami. Penjaga hati suami. Lalu ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 14-15, kebutuhan fisik keluarga dia yang pikirkan. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kebutuhan orang lain yang membutuhkan, istri juga yang pikirin. Ini kita masih punya budget ya untuk pelayanan, untuk kasih orang. Itu istri yang pikirin di rumah. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia urus penuh, full time. Dia urus rumah tangganya di rumah. Dia yang tahu. Ya kan, tadi suami harus tanggung jawab sama Tuhan. Ini anak gaul sama siapa gitu kan, mainnya apa setiap hari, di rumah ngapain aja, PR udah beres atau belum. Tapi kan suami di luar kerja. Gambaran biasanya sekarang sih banyak yang WFH enak ya. Kalau dulu kan suami kerja di luar, di rumah kalau gitu nih siapa yang urusin, siapa yang bakalan tahu? Itulah dia ada sang istri di rumah kan. Istri yang akan jaminkan kalau tanggung jawab dan peranan suami itu akan melaju. Dia yang bantu periksa satu-satu urusan segala rumah tangga. Itu istri yang cakap. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Sang istri ini menjadi inti, menjadi perekat dalam rumah, tempat peristirahatan untuk semua, untuk suami, untuk anak-anak. Dia datang kepada mama, kepada istri, menjadi tempat untuk mendapatkan pelepasan dari segala macam kesulitan di kantor lah, kerjaan lah, di sekolah lah. Ada mama di rumah. Inilah istri yang cakap, inilah modelnya. Nanti tolong para wanita baca lagi ya. Tadi kita loncat-loncat, coba tolong dibaca, tolong dilihat ini model istri yang berkenan di hati Tuhan. Dan saudara iblis mau mengganti semua peranan itu. Dia mau utak-atik, dia datang kepada saudara lalu dia mulai kilik-kilik. Dia mulai ganggu. Untuk saudari tidak menjalankan peran itu. Zaman sekarang banyak istri yang menjadi perong-perong di dalam rumah. Suami udah kerja capek-capek seharian, pulang
cerewet di rumah, lebih cerewet daripada bos di kantor. Udah capek seharian di luar, pulang mau istirahat. Papa ini begini. Itu bukan peranmu sebagai istri. Saya ngerti pasti di rumah tangga banyak hal yang harus diurusin, banyak masalah yang harus didiskusikan. Tapi janganlah menjadi sumber api yang membuat pertengkaran dan pertikaian itu di dalam rumah. Belajarlah jadi istri yang lebih halus, bukan dengan merongrong. Suamimu adalah kepalamu. Tunduklah kepada dia sama seperti gereja tunduk pada Kristus. Itu desainnya. Itu yang Tuhan mau. Jangan jadi perongrong di dalam rumah. Kadang juga ada istri yang pemungut cukai duit. Istri saya sih nggak kayak gitu ya, cuma saya dengar katanya banyak istri yang kayak gitu. Banyak banget peperangan rumah tangga itu terjadi karena itu, duit. Pemungut cukai dia 27% apa gitu kan. Istri memang keuangan di dalam rumah, puji Tuhan kalau ada istri. Jadi suami udah gak usah pikirin lagi kan. Masa kita harus pikirin mau beli caisimnya berapa, budgetnya minggu itu kan nggak bisa. Makanya ada istri pergi ke pasar, istri yang tahu ini yang lagi murah yang mana, dia bisa hemat di mana, telur sekilo minggu ini berapa. Itu semua peran istri yang jalankan, ngerti. Kita suami rela dah kasih ke istri. Tapi jangan pemungut cukai juga, jangan. Mana duit, kerja seharian gak pulang-pulang, duit juga gak ada. Oh itu kadang katanya itu sering terucap dari mulut istri gitu. Kalau istri di dalam Tuhan, jangan sampai sikap-sikap seperti itu bisa keluar dari mulut saudari sekalian. Itu tidak layak. Apakah kita melakukan itu sebagai gereja kepada Kristus? Tuhan, berkat, mungkin ada beberapa gereja yang sekarang ngelakuin itu ya. Tapi kita enggak, saudara. Kita nggak melakukan itu. Kita percaya kepada Tuhan kita, Dia akan cukupkan kita. Kita akan percayakan kepada suami, kepada ayah di rumah. Dia akan menjalankan perannya, mencukupi keluarga, menjadi utusan, menjadi alat Tuhan dalam keluarga. Jadi nggak usah dirongrongin, nggak usah jadi pemungut cukai di rumah, saudari. Itu bukan peran di dalam rumah. Dan iblis suka tuh dorong kayak gitu. Pakai apa? Pakai arisan tetangga tuh biasanya. Iya lagi kita ya jadi bini ya zaman sekarang ya. Itu harus pinter, jangan mau bego. Dia kalau macam-macam di luar gimana? Wah. Itu masuklah ideologi seperti itu membelokkan kita, menjalankan peran kita di dalam rumah. Kita jadi istri yang selalu was-was suami pergi keluar. Kita menjadi istri yang selalu was-was dia pakai duitnya di luar buat kemana. Itu tidak lazim terjadi di keluarga Kristen. Tidak lazim. Lalu istri karir. Wah ini perangnya lebih dewa lagi nih saudara, lebih hebat lagi. Ini dari saya zaman kuliah aja, apalagi waktu kuliah ya. Kalau misalnya kita lagi belajar firman Tuhan, datanglah kebahasan tentang istri dan suami bangun keluarga. Lalu muncullah karir. Gimana nih istri kerja? Wah itu peperangannya sangat hebat saudara, apalagi mereka yang masih muda-muda ya. Waktu saya masih kuliah, adik-adik kelas gitu kan. Kita kan emang wanita tuh zaman sekarang ya, itu bukan cuma buat urus anak doang. Kita juga sekarang udah bisa jadi hebat, jadi CEO, banyak CEO yang wanita apa segala macam. Wah mereka berdalih, mereka berargumen. Dan saya biasa bilang begini, di Alkitab nggak ada yang bilang istri itu nggak boleh kerja. Silakan baca lagi Amsal 31. Ini istri yang cakap, rajinnya setengah mati. Berkali-kali didiskusikan kalau dia itu kerja, kadang tuh sampai malam aja katanya lilinnya itu nggak padam. Dia kerja tuh siang sampai malam. Pagi dia udah bangun kan katanya ngurusin makanan anak-anaknya di rumah, itu meja udah dihidangin sama dia. Ini orang istri yang cakap ini kerjanya benar-benar 30 jam sehari. Nggak ada yang bilang istri nggak boleh kerja.
Tapi konteksnya, zaman perjanjian baru ditulis, zaman perjanjian lama ditulis agak sedikit berbeda. Zaman sekarang, kalau kerja itu pasti ada bos. Di kantor ada kepala, di rumah ada kepala. Yang saya mau tanya, kalau dua kepala ini mulai berbentrokan, kira-kira kepala mana yang menang? Nggak jarang saya dengar keluarga berantakan gara-gara itu. Istri tidak dengan otomatis akan memenangkan kepala dia dulu, malah dia bilang, bos, sorry bos, suami saya nggak bakal ngizinin saya mau cari kerjaan baru. Jarang, biasanya dia berantemin suaminya di rumah. Ya kan, disuruh dinas keluar kota berapa hari, lalu suami bilang, gimana caranya? Masa mama pergi 3 hari, terus nanti papa ini anak-anak bagaimana? Semua ribut di situ. Dan mama bilang, papa nggak bisa begitu, dong, harus ngerti ini kan kerjaan mama, habis ini kan mama bakalan naik pangkat terus. Kepalamu adalah suami, itu yang diakuin sama Tuhan. Kepala di rumah ya, itu yang diakuin sama Tuhan. Bos, kepala kerjaan itu nggak diakuin sama Tuhan. Mau saudara tunduk sama dia kayak gimana pun, Tuhan nggak akan tepuk tangan. Boleh nggak Karim? Boleh. Peranmu sebagai istri terjalankan atau tidak? Itu pertanyaannya. Makanya Alkitab nggak akan sibuk kasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Dia hanya berikan, nih loh, kamu sebagai istri di hadapan Tuhan, ini yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kalau kamu bisa jalankan, mau kerja 10 kerjaan juga silakan, ibu-ibu, nggak apa-apa. Nah ini makanya kita coba cerna dengan hikmat sedikit. Kita coba cerna dengan hikmat sedikit. Apakah peran kita di dalam rumah ini mau kita jalankan atau tidak? Kita bahkan tahu nggak peran kita? Kita bahkan tahu nggak iblis itu gimana caranya ngancurinnya? Ini banyak sekali terjadi di luar sana. Banyak sekali terjadi di luar sana. Saya paling gregetan kalau misalnya udah mulai ngomongin perempuan atau wanita itu berkarir dan bekerja sambil punya keluarga. Itu yang paling saya nggak ngerti. Susah banget kayaknya. Nggak tahu mereka nggak ngerti atau mereka nggak mau ngerti. Yang saya bingung, yang lebih saya bingung lagi itu adalah kita akan ke Titus dulu. Titus pasal yang kedua. Mungkin setelah kita baca ayatnya baru lebih ngeh. Maaf agak lewat waktu sedikit. Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Titus pasal 2 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata, demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Itu harusnya dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah lebih berumur. Ya mungkin dia boleh dicatat komisi wanita, ya. Boleh mulai difokuskan untuk yang wanita yang lebih tua mengajarkan wanita yang lebih muda. Kenapa? Karena yang sebaya saya, yang sekarang seumuran sama saya, perempuan-perempuan yang wah itu kalau diajakin ngomong gini ributnya udah kayak perang dunia. Seolah-olah kalau kita bilang kalau bisa jangan karir, kalau bisa jangan kerja sama orang, itu rasanya tuh kayak kita lagi mau membalikkan zaman ke zamannya dulu sebelum emansipasi wanita seperti itu. Mereka kurang ngerti, mereka susah untuk ngerti kalau sebagai seorang wanita panggilan tertinggimu adalah urus rumah tanggamu, taat kepada suamimu, uruslah anak-anakmu. Itu yang nanti akan dipuji sama Tuhan. Mau jadi CEO perusahaan gede kayak gimana juga Tuhan gak peduli. Waktu dia ambil rusuk Adam, dia bangun wanita pertama. Bukan itu yang ada di pikiran Tuhan. Untuk kamu pimpin sebuah perusahaan, untuk menjadi manajer, general manager tinggi di sebuah, bukan. Percuma pangkat tinggi-tinggi di luar, anak semua berantakan. Itu duit juga nggak bakal kebeli buat beli damainya pulang kalau tahu anak narkobaan, bukan? Kesuksesan apa yang bisa bayar kalau anak kita pada rusak? Bukan itu yang Tuhan mau sebagai seorang istri.
Makanya kita harus berhati-hati. Bisa nggak saudara karir sambil menjalankan peran istri? Kalau saudari bisa, let's go, silakan jalankan. Tapi kalau udah enggak, di rumah malah seringnya berantem, suami pulang kerja capek, istrinya juga pulang nggak kalah capeknya. Lalu di rumah siapa yang bisa memberikan peristirahatan? Siapa yang bisa memberikan kehangatan? Semuanya sama-sama lelah, semuanya sama-sama terbeban oleh masalah. Susah bukan? Nah inilah makanya harus dipikirkan oleh hikmat. Gak ada hukumnya istri nggak bekerja, wanita nggak berkarya, gak ada. Kita cerna dengan hikmat. Apakah aku menjadi istri yang benar-benar layak di hadapan Tuhan, yang menjalankan peranku, bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada suamiku? Itu yang Tuhan mau. Dan iblis mau datang bisik-bisik, jangan sekarang, jangan mau lagi. Duit tuh, ntar kalau dia tinggal lu gimana? Ayo lo. Itu iblis, saudara. Lihat nggak? Dia yang mau rampas kita dari kedamaian menjalankan firman Tuhan. Istri sebagai penolong, suami sebagai kepala. Lalu yang terakhir, anak. Tadi saya mau lanjut lagi, tapi biar nggak kepanjangan. Lagi pula minggu lalu sudah dibahas oleh Evangelis Rius tentang bagaimana kita didik anak, bawa anak. Tapi ada satu hal yang saya mau hubungkan, ini cuma satu hal kecil aja. Beberapa minggu yang lalu, saya lagi telepon sama teman, lagi ngobrol-ngobrol sama dia. Ya saya cerita tentang Clayton, tentang anak saya bagaimana gitu kan. Lalu saya buat sebuah komentar tentang, kan saya suka cerita tuh, ini mulut dimasukin tangan terus nih, kadang suka saya pukul gitu kan. Saya bilang, saya diceramahin sama dia. Zaman sekarang itu ya nggak boleh pukul anak tuh nggak boleh dipukul secara fisik. Terus dia cerita lah, ini ada psikologis dari mana lah, bikin studi bla 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 bla. Setelah dia selesai, saya bilang begini, di Amsal firman Tuhan bilang, janganlah kau jauhkan rotan dari punggung anakmu. Dan di situ saya udah mulai nggak peduli. Ini mau psikologis dari lulusan Inggris kayak dari lulusan Mars Jupiter, saya udah nggak peduli. Firman Tuhan bilang, janganlah kau jauhkan rotan dari punggung anakmu. Mungkin saya bodoh kali ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah firman Tuhan. Nggak ngerti saya hal-hal kayak psikologis dokter S3 begitu. Tapi yang saya belajar adalah anak harus dididik. Kalau dia salah, pada kita harus disiplin mereka bahkan secara fisik. Firman Tuhan. Dan firman Tuhan nggak ngajarin untuk kita gebukin anak kita sampai mati ya, enggak. Disiplin secara fisik. Ya bukan dipukulin, ambil kayu, gebukin dia sampai babak belur. Kadang kan zaman dulu juga banyak orang tua yang melampiaskan kemarahannya kepada anaknya. Enggak, bukan begitu. Kita hukum dia secara fisik untuk kebaikan dia. Itu yang kita hadapin zaman sekarang. Kalau di dunia barat, saudara, itu saudara harus ngerti, kalau kita disiplin anak kita fisik dalam bentuk apapun, dia bisa langsung lapor ke Komnas HAM-nya sana. Itu langsung ditangkap, nggak pakai babi. Ya, itu biar aja sakit. Dia nakal dari seks, jangan masuk buik langsung. Di Amerika udah kayak gitu, makanya nggak ada lagi orang tua yang pukul anaknya. Mau tahu kenapa sekarang bobroknya begitu, Barat? Gara-gara itu. Orang tua tidak mau mengambil peranan dalam mendisiplinkan anak mereka. Kalau sampai itu terjadi di gereja kita, kalau sampai itu terjadi di sini, itu berarti iblis sudah masuk. Sudah mulai bertahta dia di atas segala macam filsafat dunia di dalam keluargamu. Saudara, anakmu adalah tanggung jawabmu. Zaman sekarang kasih aja nih handphone. Saya ke restoran waktu itu sekali. Itu anak jerit-jerit di restoran. Di restoran jerit. Akhirnya dikasih handphone, baru dia diem. Nggak dididik, nggak diurus, nggak dia kasih handphonenya zaman sekarang. Saudara tahu nggak ini fenomena handphone ini paling baru berapa tahun
Di satu dunia ini anak bisa pegang handphone, barang gadget digital. Ada studi di India beberapa tahun yang lalu. Mereka bikin sebuah pola. Anak yang dari kecil dikasih gadget, pada saat dia umur 3, umur 4, itu akan mulai jadi autis. Ya, studinya masih belum banyak dukungannya, kan ini baru fenomena baru 5-6 tahunan. Tapi di India mereka bilang ini anak bakalan jadi autis. Kenapa? Karena dia kira dunia itu ini yang ada di depan matanya nih, cuma satu kotak ini doang. Yang ini semua semu. Kenapa? Karena orang tua sekarang males didik anaknya. Kasih aja handphone, diem. Saya coba loh di rumah. Si Kreten nangis cerit. Terus saya cobain. Saya ambil handphone, terus saya mainin, puterin aja video apa gitu, video anak nyanyi A, B, C, D, F, G gitu. Saya taruh depan kepala dia. Langsung diem. Lalu saya bilang sama si Nika, saya bilang, gila ya, hebat banget ya ini gadget ya. Bisa menjadi pengganti pendidik anak zaman sekarang. Tapi untungnya saya sebisa mungkin saya nggak mau kasih ini ke dia. Saya udah lihat efeknya, itu beneran segitunya. Bisa menjadi penggantimu ini. Tapi nanti beberapa tahun ke depan itu akan hancur itu anak. Dan saya orang tuanya mau anak hancur. Saya harus hati-hati karena saya harus tanggung jawab atas anak ini ke hadapan Tuhan. Saya kepala keluarga. Itu peranan kita di dalam rumah. Saudara, kita mau siap menghadapi segala situasi dan tantangan. Sebagai satu unit, sebagai satu keluarga, kita jalankan peran kita di hadapan Tuhan. Itu yang kita hadapi. Kita sama-sama ini. Itu yang kita hadapi. Sama metodenya. Iblis mau rusakin setiap keluarga kita sama kok. Nggak ada keluarga yang luput. Yang ini keluarga ini aku nggak mau rusakin, nggak ada. Semua kita dia mau rusakin. Kalau kita sampai gagal ambil peranan itu di dalam rumah, pelan-pelan dia akan gerogotin gereja kita satu-satu tumbang. Saudara, inilah minggu ini akhir dari bulan keluarga kita. Saya mau ajak saudara untuk sekali lagi kita dedikasikan keluarga kita satu persatu, kita bawa ke hadapan Yesus. Mari kita berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Allah, kami yang sungguh bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi ini. Dan kami bersyukur Tuhan atas rancangan-Mu yang begitu indah di dalam setiap keluarga, dalam setiap pernikahan Bapa. Dan kami mau minta ampun Tuhan, kalau ternyata kamilah yang kadang lalai, kami tidak menjalankan peranan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Dan Tuhan, kami adalah umat-Mu, kamilah yang jadi saksi bagimu, memperlihatkan kepada orang kasih-Mu di luar sana. Dan kalau keluarga kami berantakan, apa yang terjadi dengan kesaksian kami? Oleh karena itu Tuhan, kami minta pada hari ini, sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau ajak anak, istri, dan diri kami untuk datang ke hadirat-Mu. Pulihkan. Kalau ada setiap dosa, ada setiap kesalahan, Tuhan teguhkan hati kami untuk menjadi keluarga yang benar-benar menjalankan perannya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi untuk gereja ini Tuhan, biar Engkau yang kokohkan setiap keluarga menjadi pilar, menjadi batu landasan supaya gereja kami boleh terus bertumbuh, gereja kami boleh terus memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.